المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita telah bersama-sama membaca doa Kumail, doa Amirul Mukminin alaihissalam, dan juga membaca Tathwibah yang kita limpahkan pahala semua itu untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga Az-Zahra Sayyidah Khadijah, para imam Ahlul Bait yang suci, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan segenap ulama, wassadat, juga orang-orang tua kita semua, saudara-saudara kita, kaum mukminin dan mukminat, dan juga khususnya almarhum Sayyid Muhammad Ridha bin Ahmad As-Saqqaf, yang mudah-mudahan kuburnya menjadi taman di antara taman-taman surga dan dijadikan sebagai tempat ziarah orang-orang suci dan juga para malaikat Allah yang suci. Dan tentunya kita berharap kubur orang-orang tua kita semua. Izinkanlah dalam kesempatan yang baik ini sekitar beberapa menit, insyaallah tidak sampai 7 menit, yang ini merupakan, kita berharap menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Karena hakikatnya kehidupan di akhirat nanti itu kita sendirilah yang mempersiapkannya. Termasuk kita berharap syafaat dari Rasulullah dan Ahlul Bait, itu juga dari kita. Sejauh mana bukti pengharapan kita untuk mendapatkan syafaat, dan lebih dari itu untuk mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran beberapa kali saya kutip juga disebutkan, man kafara fa alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Ini ayat jelas sekali dalam surat Ar-Rum ayat 44. Barang siapa yang kafir, dia akan mendapat akibat dari kekufurannya itu. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka hakikatnya dia mempersiapkan, mereka mempersiapkan untuk diri mereka sendiri. Fali anfusihim yamhadun. Ya, ini kufur di sini kemudian diartikan bukan keluar dari Islam saja, tapi juga mengingkari nikmat-nikmat dari Allah ataupun tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah sebagaimana mestinya. Dia akan kena dampaknya sendiri. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka hakikatnya mereka mempersiapkan untuk diri mereka sendiri, untuk kehidupan yang merupakan jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Dunia ini tidak lain adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain adalah mata'ul ghurur, yakni kesenangan yang menipu. Dalam ayat sebelumnya juga disebutkan dunia tidak lain adalah la'ibun wa lahun, permainan, hal-hal yang melalaikan, itulah dunia. Kemudian nampaknya tidak ada hal yang lebih ditekankan dalam Islam ini, selalu diulang-ulang, daripada masalah taqwa. Kita sering mendengar, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, bekal betul-betul, persiapan bekal, dan sebagai bekal adalah taqwa. Ini insyaallah sering kita mendengar ayat ini. Taqwa sering juga kita dengar penjelasan ulama yang intinya menjauhkan diri dari maksiat dengan berusaha terus berbuat taat kepada Allah. Namun kita juga perlu ketahui di antara takwa adalah bagaimana kita mengetahui kadar diri kita.
Ketika orang tidak mengetahui kadar dirinya atau tidak tahu diri dalam bahasa lain, sulit akan dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kalau tidak mungkin akan menggapai sifat takwa ini. Tentu akan panjang kalau dijelaskan. Namun secara singkat ingin saya tekankan di sini, bagaimana kita mengetahui kadar diri kita yang lemah ini, tidak punya apa-apa, yang miskin ini. Jadi dalam doa Humail, bagaimana Imam Ali alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita, bagaimana kita memberikan pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu diri, kemudian kita harus mempersiapkan, termasuk berpegang teguh kepada hal-hal yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Ini yang tidak bisa dipisahkan. Tadi disebutkan bahwa dunia ini adalah hal-hal yang permainan, kemudian kesenangan yang menipu. Kita teringat doa Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Ini sebagai penutup dalam kesempatan ini. Kita ada baiknya menukil doa Imam Ali Zainal Abidin yang ini dibaca khususnya di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan kita diberi panjang umur dan kekuatan taufik dari Allah, bisa melaksanakan ibadah ini yang dirindukan oleh orang mukmin, beribadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baik ibadah. Itu diantara doa Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam adalah Allahumma arzuqni at-tajafiya an daril ghurur wal inabata ila daril khulud wal isti'dada lil mauti qabla hululil faut. Ini doa luar biasa. Allahumma arzuqni at-tajafiya an daril ghurur. Ya Allah, berikanlah aku rezeki at-tajafi. Tajafi itu seperti orang tidak mau melekat gitu, jadi seperti mau meloncat, persiapan untuk menghindar gitu. Jadi kesimpulannya, ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk tidak melekat dengan dunia ini, tidak tertipu oleh dunia, ya, tidak memeluk dunia, tidak berpelukan dengan dunia, tidak jadi budak dunia. Allah marzuqni tajafi an daril ghurur. Ini adalah daril ghurur, ya, tempat banyak tipuan-tipuan. Wal inabata ila daril khulud, artinya fokus menghadap kepada daril khulud, ya, kehidupan yang kekal, itu akhirat. Daril khulud, rumah kekal, kehidupan yang kekal. Kemudian wal isti'dad lil maut qabla hululil faut, dan diberi rezeki persiapan, isti'dad, bersiap-siap menghadapi kematian sebelum hilangnya kesempatan, sebelum berlalunya peluang. Jangan sampai belum siap-siap datang kematian menjemput kita. Jadi alangkah pentingnya doa semacam ini. Ya, kalau kita tidak hafal bahasa Arab, yang bisa kita sampaikan dengan yang kita pahami. Intinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak tertipu oleh dunia ini, tidak kemudian jatuh cinta yang wajar kepada dunia ini, tertipu oleh dunia ini. Kita tahu dunia sebentar saja, kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Kemudian kita minta kepada Allah untuk lebih banyak fokus kita kepada akhirat. Wal inabata ila daril khulud. Kemudian wal isti'dad lil maut, penting sekali. Persiapan tadi dengan takwa. Takwa ini bertingkat-tingkat kalau kita mau jelaskan, kita
kita kutip dari ulama-ulama kita yang mengutip juga dari para imam ahli bait, termasuk takwa adalah merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu itulah minta ada ketergantungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini lemah, kita harus tahu diri kita lemah. Kita selalu taubat, selalu istighfar, berusaha memperbaiki diri kita supaya ketika kematian menjemput kita, kita betul-betul telah siap. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan jangan sampai datang kematian ternyata kita masih dalam keadaan kotor, kita masih berdosa, berhubungan dengan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya diri saya sendiri. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali